Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyawandari. Saya dari Universitas Pamulang, kelas 02 Sake 021 semester 2, jurusan S1 Akuntansi, mata kuliah Pengantar Aplikasi Komputer. Di tugas vlog ini, saya akan membuat daftar gambar dan daftar tabel. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu daftar gambar dan daftar tabel. Daftar gambar adalah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri, terletak sebelum bab 1 dalam suatu penelitian. Di dalamnya memuat nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman letak gambar berada. Daftar tabel adalah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri, terletak sebelum bab 1 dalam suatu penelitian. Di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Daftar gambar dan daftar tabel bisa digunakan pada sebuah laporan atau skripsi atau tugas akhir, atau bisa digunakan juga untuk modul. Nah, berikutnya saya akan memulai untuk membuat daftar gambar dan daftar tabel. Baik, ini adalah contoh modul yang nantinya akan saya buat untuk membuat daftar gambar dan daftar tabel. Nah, ini daftar isinya sudah saya buat. Berarti tinggal dibuat daftar gambar dan daftar tabelnya ya. Kita akan membuat slide baru dulu untuk membuat daftar gambar dan juga daftar tabel. Caranya adalah kita tekan Ctrl Enter. Nah, Ctrl Enter adalah untuk membuat slide baru yang nantinya akan kita lakukan atau kita kerjakan. Di sini, oke. Nah, kita ketik dulu daftar gambar ya. Nah, sudah. Lalu kita enter. Sama kayak tadi, kita tekan Ctrl Enter untuk membuat slide berikutnya. Nah, sudah. Lalu kita klik, kita ketik daftar tabel. Sudah. Lalu kita lihat ke daftar isinya ya. Daftar isi ini kita blok. Nah, daftar isi ini kan sudah otomatis heading 1 ya, karena sudah dibuat. Jadi caranya agar bagaimana yang ini juga heading 1 dan yang ini juga heading 1. Caranya kita blok dulu daftar isinya, lalu kita klik format painter, lalu kita blok daftar gambarnya ya. Setelah itu, nah sudah, ini pasti dia akan berada di tengah-tengah mengikuti daftar isi. Dan selanjutnya kita klik format painter lagi, lalu kita blok daftar tabelnya. Nah, sudah, dia akan sama persis seperti daftar isi ya, sama di tengah-tengah juga deh beradanya. Dan heading 1 juga. Kita lihat ya. Nah, di heading 1 juga dan daftar tabelnya juga heading 1. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat captionnya. Caption untuk daftar gambar dan daftar tabel. Nah, di sini adalah contoh tabel. Bagaimana cara kita memberikan caption di bawah di sininya? Caranya adalah kita simpan dulu kursornya di sini, terserah Anda mau simpan di mana. Dan lalu kita klik reference. Reference ini gunanya banyak sekali, termasuk juga ada insert captionnya.
lalu kita klik insert caption. Nah, insert caption ini di sini dia ada caption, ada label. Nah, label ini pilihannya ada banyak sekali. Misalkan di sini tidak ada pilihan gambar atau tabel, kita bisa membuat dulu di new label. New label ini adalah untuk membuat label baru ya. Misalkan kita klik gambar. Nah, lalu kalau kita udah klik gambar, kita ketik gambar atau tabel, kita klik OK ya. Karena di sini saya sudah ada, jadi tidak usah dibuat baru lagi. Nah, kita pilih tabel. Nah, dia otomatis akan muncul tabel 1. Kita titik, lalu kita beri nama captionnya ya. Tadi saya sudah lihat captionnya adalah usaha catering rumahan. Usaha catering rumahan. Nah, sudah, lalu kita klik OK. Nah, dia akan seperti ini, ada di bawah ini ya. Sudah otomatis di bawah ini. Lalu bagaimana caranya agar tulisannya, agar teksnya ini tebal? Maksudnya mempertebal teks adalah kita blok dulu, lalu kita tekan CTRL-B. Kenapa CTRL-B? CTRL-B fungsinya untuk mempertebal teks. Jadi saya akan mempertebal teks dengan cara menekan CTRL-B ya. Lalu teks ini kan miring ya. Jadi cara menghilangkannya adalah kita tekan CTRL-I untuk menghilangkan agar teksnya tidak miring ya. Lalu setelah itu kita klik home agar teksnya ada di tengah-tengah. Kita klik rata tengah. Nah, sudah. Lalu teksnya kita berikan dengan warna hitam ya. Kita pilih warna hitam, sudah. Nah, selanjutnya kita cari lagi. Nah, di sini adalah gambar. Kalau yang tadi ada tabel, sekarang gambar. Nah, gambar ini juga sama seperti kayak tadi ya. Cara bikinnya juga sama. Kita simpan dulu kursornya di sini. Kita klik reference, lalu kita klik insert caption. Setelah itu, karena dia gambar, ya, maka labelnya kita pilih. Gambar, ya. Nah, gambar 1. Sama kata dia, karena semua dimulai dengan angka 1. Selanjutnya juga sama, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kita kasih titik, spasi. Captionnya adalah analisis. Kita lihat di sini saja nih, captionnya nih, analisis SWOT, ya. Lalu kita beri captionnya analisis ya, sudah. Lalu kita klik OK. Nah, sama kayak tadi, kita blok dulu, lalu kita tekan CTRL-B untuk mempertebal teks, lalu teksnya kita hilang, maksudnya kita beri miring, kita tekan CTRL-I ya. Nah, sudah ya, otomatis teksnya tidak miring. Lalu kita klik home dan kita pindahkan teks ini di tengah-tengah. Lalu kita klik rata tengah dan warnanya kita ganti dengan warna hitam. Nah, sudah. Oke, selanjutnya lagi kita cari lagi. Nah, ini gambar tabel ya. Sama seperti dengan contoh pertama berarti ya. Lalu kita simpan kursornya di sini. Kita klik reference. Lalu kita klik insert caption.
karena dia tabel, maka labelnya kita pilih tabel ya. Nah, di tabel 2 kan, karena tabel 1 sudah kita kerjakan. Lalu kita titik, spasi, kita captionnya kita beri nama dengan model yang paling dekat. Model yang paling dekat untuk memulai kegiatan wirausaha. Modal yang paling dekat untuk memulai kegiatan wirausaha. Ya, sudah. Lalu kita klik OK. Nah, seperti tadi ya, kita blok dulu teksnya, lalu kita tekan CTRL-B. Setelah itu kita tekan CTRL-I agar teksnya tidak miring, lalu kita klik Home untuk memindahkan teksnya berada di tengah-tengah. Kita klik rata tengah, lalu teksnya kita warnai dengan warna hitam. Oke. Selanjutnya, nah ini gambar ya. Jadi kita pilih, nah kita simpan dulu kursornya di sini. Kita klik reference, lalu insert caption. Karena tadi dia gambar, maka labelnya kita pilih gambar. Nah, gambar 2 ya, karena gambar 1 ini sudah kita kerjakan. Gambar 2 titik spasi, tadi captionnya adalah ciri orang kreatif. Ciri orang kreatif ya, dalam kurung Guilford. Oke, sudah. Setelah itu kita klik OK. Nah, lalu kita blok, kita tekan CTRL-B ya, lalu kita tekan CTRL-I. Nah, setelah itu kita klik Home, lalu kita pilih rata tengah, teksnya kita pilih warna hitam. Nah, sudah. Nah, lalu seterusnya adalah, nah ini juga sama ya, gambar lagi. Berarti kita tempatkan kursornya di sini. Ya, lalu kita klik reference, lalu insert caption, labelnya kita pilih gambar ya, sudah deh, kita sudah pilih gambar otomatis dia. Lalu kita captionnya kita kasih titik, spasi, captionnya adalah tips meningkatkan kreativitas diri. Tips meningkatkan kreativitas diri. Oke, sudah, klik OK ya. Lalu kita blok, kita tekan CTRL-B, lalu kita tekan CTRL-I. Nah, sudah ya. Lalu kita klik Home, kita pilih rata tengah, dan kita pilih warnanya dengan warna hitam. Oke, sudah. Masih ada lagi? Sudah tidak ada lagi ya.
sudah habis. Selanjutnya setelah itu, karena kita sudah memberikan semua captionnya sudah lengkap, sudah kita kerjakan, lalu kita kembali ke daftar isi. Nah, daftar isi ini seharusnya sudah ada daftar gambar dan daftar tabelnya ya di bawah sini. Tetapi kita belum membuatnya. Caranya agar daftar isinya di sini di bawahnya ada daftar gambar dan daftar tabel. Caranya adalah kita blok dulu dari sini sampai sini. Nah, lalu blok. Lalu kita ketik update table. Lalu kita pilih update entire table, gunanya untuk tadi ya. Lalu kita klik OK. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Daftar gambarnya ada di atasnya daftar isi. Mohon maaf, salah ya. Daftar gambarnya ada di bawahnya daftar isi, dan seterusnya ya. Nih, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Lalu kita daftar gambarnya masih kosong, kita klik dulu, simpan sini kursornya ya, terserah mau di mana. Nah, lalu kita klik reference, kita klik insert table of figures. Lalu karena kita akan membuat daftar gambar, caption labelnya kita pilih gambar. Nah, ya. Nanti kalau misalkan pilih tabel. Oke, pilih gambar, klik OK. Nah, sudah ya. Ini otomatis dia akan seperti ini. Lalu bagaimana jaraknya tidak berdempetan? Caranya kita blok dulu, ya. Lalu kita tekan CTRL 5. Kenapa CTRL 5? CTRL 5 sama saja memberikan jarak spasi 1,5 ya. Terserah Anda mau memberikan spasi berapa jaraknya ya. Kalau saya biasanya memakai jaraknya spasi 5 sama dengan 1,5. Oke, kita tekan CTRL 5. Nah, otomatis ya seperti ini. Sudah memberikan jarak spasi. Lalu bagaimana agar kita bisa melihat langsung kalau kita klik dia akan ada di halaman ini? Dengan cara klik CTRL, lalu kita udah tekan CTRL, lalu kita klik. Nah, dia otomatis ada di halaman 4 ya. Nah, dia akan mengasih tahu nih gambarnya ada di sini. Nah, seterusnya sama ya seperti berikutnya. Anda bisa mencontohkan ya, tinggal mengikuti saja ya. Seterusnya adalah daftar tabel. Nah, daftar tabel ini masih kosong, lalu kita simpan kursornya di sini. Ya. Nah, lalu kita klik reference, kita klik insert table of figures, caption labelnya, karena kita akan membuat tabel, daftar tabel, lalu kita pilih tabel. Klik OK. Nah, dia akan seperti ini, otomatis dia seperti ini. Lalu kita blok untuk memberikan spasi ya, spasi seperti yang tadi ya, spasi 5. Nah, maka kita tekan CTRL 5. Oke, sudah. CTRL 5 sama dengan 1,5 spasi. Lalu caranya agar dia mengasih tahu halamannya nih, agar gambarnya kita bisa tahu ada di sini halamannya, kita tekan CTRL, lalu CTRL, lalu klik. Nah, dia ada di posisi ini ya, ada di halaman ini, pas ya. Tuh, dia ngasih tahu nih kalau gambarnya ada di sini gitu. Nah, sudah ya, ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Demikian vlog yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi Anda semua yang telah menonton video ini. Dan
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.